Ini ada cerita, coba kalian simak. Nanti kita akan kerja kelompok nih untuk mengerjakan. Ini ada judulnya bisa kakak kelas yang bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan visi sekolah kita yaitu bisa. Oke, dengarkan sambil lihat. Bisa, kakak kelas yang bertanggung jawab. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas tubuh sekolah SD Negeri Ciparai. 3 sekawan, Ardi, Bayu, dan Gilang, siswa kelas 6 yang paling tinggi sedang bersemangat. Mereka punya energi yang meletup-letup. Istirahat kali ini, kita coba tantangan baru, seru Ardi sambil menggebrak pelan meja piknik di samping kantin. Bayu dan Gilang saling pandang, penasaran. Mereka sedang mencari cara untuk aktif di luar pelajaran. Di halaman sekolah, adik-adik kelas 1 dan 2 sedang asyik bermain tali dan kejar-kejaran. Kalau mereka terdengar riang, ini adalah waktu mereka untuk sehat dan aktif dengan cara yang benar. Tiba-tiba, Adi mengambil bola plastik Bayu dan menendangnya kencang, sengaja mengarah ke tengah kerumunan adik kelas. Berengkang, bola itu mengenai ember mainan seorang adik kelas 1. Permainan pun bubar. Seorang adik kelas yang sedang memegang ember mainan itu mulai menangis. Ia kaget dan sedih. Bayu dan Gilang yang melihat itu langsung merasa tidak enak. Tiba-tiba, 2 teman mereka datang dari arah perpustakaan. "Ardi, kalian mengganggu mereka," tegur Nazmi yang menghampiri dengan cepat. "Lihat, adik kelasnya sampai menangis. Bukankah kita sebagai kakak kelas harusnya menjadi teladan?" Ardi terdiam. Ia ingat visi bisa. Sikapnya tadi jauh dari beriman, yang berarti berbuat baik dan bertanggung jawab. Ia telah melanggar peraturan, tidak menghargai waktu dan ruang bermain orang lain. Sementara Ardi merenung, Ziandra dan Siska menghampiri adik kelas yang menangis itu. Mereka berjongkok dan membantunya mengumpulkan mainannya yang berserakan. Mereka menunjukkan betapa pentingnya bersikap beriman dan peduli. "Maafkan kami," kata Ardi pelan menghampiri. Bayu dan Gilang mengangguk setuju. Mereka menawarkan diri untuk membantu adik-adik itu memulai permainan baru di halaman kosong belakang kelas. Sejak hari itu, Ardi, Bayu, dan Gilang memilih untuk menyalurkan energi aktif mereka dengan membantu merapikan alat olahraga ke kantor. Mereka sadar menjadi kakak kelas yang beriman adalah cara paling keren untuk menjadi siswa SD Ciparai yang bisa. Oke, ini ada sebuah kisah, judulnya tadi apa? Apa, Yandra? Bisa kakak kelas yang bertanggung jawab. Oke, kakak kelas yang bertanggung jawab. Di sini perannya siapa saja? Ardi, Bayu, Oke, siapa yang mencari masalah? Kenapa dia mencari masalah? Menendang bola kepada siapa? Apakah itu perilaku yang baik atau tidak? Kenapa tidak? Hah? Kenapa kira-kira tidak? Hah? Melanggar peraturan di mana? Di sekolah. Ada lagi? Kira-kira bagaimana tuh kalau kita ada adik kelas kita diganggu sama kita? Sakit hati nggak? Jadi di sini yang mengingatkannya siapa tadi? Najmi. Oke, nah bilangnya gimana Najmi? Tadi gimana? Kenapa kamu ganggu adik? Oke, nah itu adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan siswa yang bertanggung jawab. Nah, dengan kesimpulannya tadi sepakat menjadi apa kira-kira teman Gilang, Ardi sama Bayu itu? Aktif untuk menyalurkan energi untuk berbuat baik kepada siapa? Adik kelas. Jangan adik kelas dulu juga, adik kelas bisa. Terus di rumah pun juga kalian harus menaati peraturan yang ada di rumah. Di sekolah taatilah peraturan di sekolah. Di kelas taatilah peraturan sekolah, kelasnya.
Itu contoh perilaku yang melanggar aturan. Dan di sini memunculkan sikap yang bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Meminta maaf. Bagus. Ada lagi? Siap untuk membantu orang lain. Oke, itu dari cerita. Sekarang Bapak memunculkan ini nih, peraturan sekolah nih. Coba kalian telaah dulu peraturan sekolahnya. Bentar. Nah, di sini ada peraturan sekolah. Nih, ada peraturan sekolah yang harus kalian taati. Kalian baca, yang serius nih. Peraturan sekolah nih. Oke. Sudah berbentuk website. Oke, bayar. Nah, buka. Ini adalah peraturan sekolah SD Negeri Ciparai, Kecamatan Ribu, Kabupaten Cianjur. Generasi bisa beriman, inovatif, sehat, aktif. Ini adalah peraturan sekolah SD Negeri Ciparai. Kalian harus memahami ini. Pertama, di sini ada pendahuluannya, nilai dasar tujuan. Di sini nilai dasarnya menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Membentuk kebiasaan positif dalam belajar, berinteraksi dengan menjaga lingkungan, menumbuhkan semangat gotong royong, kejujuran, dan kemandirian, menjadikan sekolah sebagai tempat yang bersih, sehat, aman, dan bahagia bagi semua. Oke, sini tata tertib. Nah, kehadiran dan ketepatan waktu. Datang ke sekolah paling lambat. Oh, ini masih belum berubah. Ini jam 7.00, harusnya menjadi jam berapa sekarang? Jam 6.00. Jadi masuklah jam 6.30. Yang kedua, mengikuti upacara dan kegiatan pembelajaran dengan tertib. Ya, pelajaran upacara dari pasidi. Upacara keluar. 3. Meminta izin kepada guru piket bila datang terlambat. 4. Tidak meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru atau kepala sekolah. Itu kehadiran atau tertibnya. Kedua, kerapian dan kebersihan diri. Berpakaian seragam lengkap, bersih, dan rapi setiap hari. 2. Rambut dipotong pendek, jangan gondrong-gondrong tuh. Untuk laki-laki, dan ikat rapi untuk perempuan atau pakai kerudung. 3. Menjaga kebersihan badan, kuku, dan pakaian. 4. Tidak memakai perhiasan berlebihan, pajung bergurangna buat sajungkal, boleh. Atau barang yang tidak perlu dibawa ke sekolah. Disiplina belajar, kayak membawa buku dan perlengkapan sesuai jadwal pelajaran, mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian dan semangat. 3. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Ya tadi, kalau mengganggu itu nggak boleh. Mengerjakan tugas dengan jujur, tidak menyontek atau menyalin tanpa izin. Sikap dan perilaku di sekolah, menghormati guru, staf, dan semua warga sekolah. 2. Sopan dalam berbicara. Bertingkah laku dan menggunakan bahasa yang baik. Menjaga nama baik sekolah. Sekolah apa kita? Isinya apa? Bisa. Oke. Di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Tidak berkelahi, tidak mencela atau perundungan teman dalam bentuk apapun. Mengucapkan salam atau bertemu guru dan teman. Kebersihan. Membuang sampah pada tempat dan melakukan program jaga kebersihan kelas, jungsi. Menyiram taman dan menjaga taman sekolah. Kita sudah punya taman di kelasnya, kita harus siram setiap pagi. Tidak merusak fasilitas sekolah, baik meja, kursi, dinding, papan tulis, toilet, dan sebagainya. Ya, dinding kelas jangan coret-coret. 4. Menghemat listrik, air, dan alat tulis. Kegiatan di luar belajar. Nah, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler wajib hadir tepat waktu dan berpakaian rapi. 2. Siswa boleh pulang setelah izin dari guru pembimbing. 3.
3. Menjaga sikap sopan selama kegiatan di luar sekolah seperti lomba, kunjungan atau kegiatan masyarakat. Nah, sekarang ada hak dan kewajiban siswa. Haknya mendapatkan pembelajaran yang adil dan menyenangkan. Pan. Oke, bisa. Nah, itu boleh. Tuliskan, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, bisa saya seperti itu. Nah. Terus ada anak yang lagi coret-coret dinding. Oh, ini pesannya apa? Tidak boleh coret-coret dinding sekolah. Itu. Oh. Ada yang bully. Oh. Terus apa yang saya rasakan setelah belajar dengan apa perasaan anak-anaknya?
kedua bagian itu apa? Poster. Ya, apa? Di sini. Nah, jadi dengan ini dia kan poster sama Dei. Misalkan bebas nih, bisa menyesuaikan. Pegangnya berarti Bayu sama siapa nih? Oke. Silakan perkenalkan berbunya, kelompoknya. Oke. Bagaimana perasaanmu jika temanmu melanggar aturan kelas, ditegur dan merasa kecewa? Itu posternya buat apa? Catatannya apa tuh? Pesannya? Makin banyak yang kau baca, makin banyak pula hal-hal yang kau tahu. Makin banyak yang kau tahu, makin banyak tempat yang kau kunjungi. Oke, terus selanjutnya. Sikap disiplin apa yang saya lakukan hari ini? Dan membersihkan halaman. Sikap apa yang perlu saya perbaiki agar lebih tertib dan bertanggung jawab? Membuang sampah pada tempatnya dan sopan kepada guru. Apa yang saya rasakan setelah belajar tentang peraturan dan kedisiplinan? Senang dan bisa memperbaiki kesalahan dan kekurangan kita. Perkenalkan, kami dari kelompok Habibi. Ketua Ardi, anggota Irwan, Adhar, Ardi, Tia. Pada kali ini kami akan membacakan kegiatan belajar hari ini. Memahami olah pikir dan rasa. Peraturan apa saja berlaku di sekolah? Peraturan kelas, peraturan kesusilaan. Apa akibat jika kita melanggar peraturan tersebut? Dihukum, ditegur, dijauhi orang lain, dan lain-lainnya. Mengapa disiplin penting dilakukan bersama-sama? Karena menaati peraturan sekolah itu wajib. Bagaimana perasaanmu jika temanmu melanggar aturan, kecewa, merasa tidak enak hati? Dan kami juga membuat poster judul jangan mencoret-coret dinding. Nomor 3, sikap disiplin apa yang sudah saya lakukan? Mengikuti upacara bendera, menghormati guru-guru. 2, sikap apa yang perlu saya perbaiki agar lebih tertib dan bertanggung jawab? Sikap waktu bermain atau sikap waktu di rumah? Apa yang saya rasakan setelah belajar tentang peraturan dan kedisiplinan? Senang dan senang bisa tahu peraturan sekolah. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Soeharto. Nama ketua Nani Amelia, nama anggota Nafa, Ramdhani, Rizka
dengerin yang depan. Kami membuat poster di kelas angkasa. Ayo semangat belajar selama mungkin agar dapat banyak ilmu. Nomor 3, merefleksi olahan hati dan pikir. Jam 1, sikap disiplin apa yang sudah saya lakukan hari ini. Kita meminta maaf ketika berbuat salah, kesopanan dan menaati peraturan sekolah. 2, sikap apa yang perlu saya perbaiki agar tertib dan bertanggung jawab. Sopan santun, memaafkan orang lain dan meminta maaf jika kita berbuat salah. Apa yang saya rasakan setelah belajar tentang peraturan dan kedisiplinan. Sopan santun, dan gotong royong. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan. Langsung nempel. Langsung potong dulu. Silakan, potong yang belum. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kami dari kelompok Soekarno. Nama kedua Anissa Lestari. Anggota Anissa, Hanifah, Diana, Saskia. Nomor 1, disiplin. Peraturan apa saja yang berlaku di sekolah kita. Disiplin, jujur, tidak membuang sampah sembarangan, rambut rapi, dan pendek untuk laki-laki. Nomor 2, siswa dapat menjalankan penuhnya menaati peraturan. Apa akibat jika kita melanggar peraturan? Tegur orang berperang dan dilarang mengulanginya lagi. Nomor 3, mengapa disiplin penting dilakukan bersama-sama? Karena harus menaati peraturan sekolah. Nomor 4, bagaimana perasaan kita kembali merasa tidak enak karena takut teman dimarahi. Membuat poster bertema tidak membuang sampah sembarangan. Bagian 3, nomor 1, sikap disiplin apa yang sudah saya lakukan hari ini. Mengerjakan tugas bersama-sama dan menaati sikap apa yang perlu saya perbaiki agar lebih tertib dan bertanggung jawab. Sopan santun, taat kepada guru dan taat kepada orang tua. Nomor 3, apa yang saya rasakan setelah belajar tentang peraturan dan kedisiplinan. Saya mengerti dan akan menaati peraturan itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Oke, tangan. Langit. Oke, Yandra. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Yandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Bung Tomo. Siswa melewati
Nama baik sekolah. Surat dapat kamar. Jadi peraturan itu dibuat agar apa? Agar kehidupan di sekolah, di rumah, di masyarakat berjalan dengan baik. Terus aman dan nyaman. Terus kedisiplinan berarti ketaatan dan tanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya sebagai siswa? Ya, kita sebagai siswa ada tanggung jawabnya harusnya bagaimana? Ada hak dan kewajiban yang harus kalian patuhi dan kalian harus dapatkan. Seseorang yang disiplin tidak hanya mematuhi aturan karena takut dihukum, tetapi karena sadar bahwa sikap tertib akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kalian, kita semua menaati peraturan itu jangan karena apa? Karena ada guru, terus takut dihukum, tapi harusnya atas kesadaran diri sendiri. Oke, disiplin bukan hanya urusan sekolah, tapi juga gaya hidup yang menunjukkan karakter pelajar sesuai dengan yang 8 dimensi profil lulusan. Atau yang dulu itu yang namanya ada profil pelajar Pancasila. Gimana ini? Terkait dengan peraturan 1, beriman dan berakhlak mulia. Gimana? Menjalankan aturan dengan baik, mandiri, mampu mengatur diri tanpa disuruh. Oke. Terus ada bernalar kritis, memahami sebab dan akibatnya. Oke. Terus ada gotong royong. Kita sekarang gotong royong enggak? Bisa bagi apa? Gotong royongnya apa? Satu, membersihkan halaman sekolah. Jadi kesimpulannya, peraturan adalah pedoman dan disiplin adalah sikap yang menjadikannya nyata dalam tindakan. Oke, materi hari ini untuk pelajaran PKN dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.